Pagi yang seharusnya damai pecah oleh pemandangan yang mengoyak hati Sandi. Pohon pepaya kesayangannya, satu-satunya di pekarangan, kini tergeletak tak berdaya. Sebuah luka dalam bukan hanya pada batang pohon, tapi juga pada jiwa pemiliknya. Tidak, pepayaku. Ini seperti darah. Siapa yang tega? Ada apa, Di? Astaga, pohon pepayamu. Bocor parah. Siapa pelakunya? Aneh sekali. Apa maksudnya? Kupupuk, kusiram. Aku seperti bapaknya, mengasuhnya sejak bayi. Sekarang begini, ditebang, dibacok, dirobohkan tanpa sebab. Di juga, tapi kau berlebihan, Di. Seperti anak kandung bagiku, punya nyawa juga. Menebangnya sama dengan membunuh satu nyawa. Tidakkah begitu? Benar. Rasanya hingga ditebang, dia selalu beri buah manis. Mengapa dimusuhi? Benar katamu, Di. Ini pelanggaran hak. Laporkan saja ke Pak Lurah. Kulaporkan, bukan hanya lurah, tapi sampai pembesar tertinggi. Besar tak sudi urusi soal sepele begini. Mereka cuma urusi perkara besar. Pele, sekarang pepaya, besok rumahku, lusa kampung dibakar. Itu bukan perkara besar. Benar juga, lapor saja Pak Lurah. Pagi-pagi ia ada di rumah. Sandi menemui Pak Lurah berharap keadilan, namun ia justru dihadapkan pada pemahaman yang berbeda. Sepagi ini kau datang. Ada apa? Kemalingan? Pak Lurah, semalam tak ada angin, ribut atau gempa. Tapi Ada apa? pohon pepayaku tumbang. Ada bekas bacokan. Bacokan? Siapa pelakunya? Kau punya seteru? Tahuku tidak. Aku tak suka menyinggung. Kalaupun ada yang tersinggung, banyak cara lain. Mengapa pohon tak berdosa yang dirobohkan? Mungkin ada yang tak suka pepaya. Aneh, tapi mengapa? Bisa jadi kenangan pahit. Mereka mencuri pepaya dan dihajar, atau pepayanya selalu dicuri. Cukup alasan baginya untuk merobohkan setiap pepaya. Oh, bocah pernah mengencingi? Pantaskah mencekik semua bocah yang ditemui? Bocah kau samakan dengan pohon pepaya? Kan pohon punya nyawa juga, Pak. Sebatang pepaya tak lebih berharga dari nasi remes. Kau berlagak kehilangan anak kandung. Pepayaku dirobohkan semena-mena. Tidakkah sepatutnya kulaporkan? Itu benar, tapi jangan berlebihan. Utamakan kerukunan kampung. Soal kecil dibesar-besarkan bisa ricuh. Ingat Dullah dan Bidin. Gara-gara 2 kilo beras, satu mati, satu di penjara. Sama saja dengan pohonmu. Pulang saja, tanam lagi benih pepaya. Sandi mencari keadilan di kecamatan, namun ia malah menjadi bahan olok-olok para juru tulis. Wah, tamu istimewa. Ada apa, Bapak? Saya mau melaporkan pohon pepaya saya dirobohkan orang. Kasus besar nih. Pohon pepaya. Bukan perkara kecil, Bapak. Ini perkara besar. Harus dibentuk tim khusus. Benarkah? Pak Camat pun takkan mampu. Sebaiknya Bapak ke Jaksa Agung di ibu kota. Jangan, Jaksa Agung pun takkan sanggup. Habis, kemana saya harus mengadu soal pohon besar ini? Langsung ke PBB. Dunia akan geger.
Putus asa, Sandi pergi ke kantor polisi. Di sana, ia bertemu petugas yang temperamental. Hei, siapa itu mengintip? Saya ingin melaporkan Ada apa? pohon pepaya saya dirobohkan, ada bekas bacokan. Sambar geledak. Kau kira aku pengangguran? Ini tempat terhormat, bukan tempat adukan omong kosong. Pergi kau. Entah bagaimana ia sampai, Sandi tiba kembali di pagar pekarangannya. Beban di hati, penghinaan yang ia terima, semua melebur. Sandi pun roboh di tempat semua bermula. Sandi, ada apa ini? Ada apa, Di? Sandi kenapa? Aku tidak tahu, dia tiba-tiba roboh. Pohon celaka itu, gara-gara semua ini, beginilah jadinya. Akulah yang menebang semalam karena anak-anak sering memanjatnya. Kebenaran pun terungkap, bukan tangan usil orang lain, melainkan tindakan seorang saudara yang menjaga anak-anak. Sebuah ironi tragis, kepedihan Sandi berasal dari kesalahpahaman yang berujung pada pingsan. Gerhana yang menyelimuti hati bukanlah dari luar, melainkan dari dalam. Sebuah kesalahpahaman yang hampir merenggut nyawanya. Inilah air Sandi yang mencari keadilan yang tak pernah ia pahami, namun mendapatkan pelajaran tentang komunikasi dan kejujuran. Terima kasih.